Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada KD 3.7 yaitu tentang metode biaya produksi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan biaya proses produksi dengan 3 metode yaitu FIFO, LIFO, dan average cost. Metode yang pertama yaitu metode FIFO, first in, first out. Metode ini menghitung biaya dengan menggunakan bahan yang kita beli pertama kali, first in. Jadi harga barang yang pertama kali ada di gudang, itu yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pokok. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dari metode ini adalah nilai persediaannya disajikan secara relevan dalam posisi laporan keuangan, kemudian labanya akan lebih besar. Kelemahannya atau kekurangannya pajak yang dibayar lebih besar karena labanya besar. Tapi labanya kurang akurat. Kenapa? Karena harga jualnya menggunakan harga sekarang, sedangkan harga pokoknya menggunakan harga yang lama. Metode berikutnya adalah metode LIFO. Ini kebalikannya, last in first out. Maka yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan harga pokok adalah harga paling akhir. Last in first out. Jadi yang kita gunakan adalah harga pembelian yang paling akhir. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya mudah dalam membandingkan antara biaya dengan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan harga, maka tidak terlalu bermasalah. Kemudian laba operasionalnya juga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga. Kemudian pajaknya lebih hemat. Kekurangannya adalah persediaan secara fisiknya tidak sama. Artinya, persediaan fisik pasti yang tersisa adalah harga yang paling awal. Kemudian pembukanya lebih rumit, kemudian laba atau rugi yang dihasilkan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang metode paling awal tadi. Selanjutnya adalah metode rata-rata. Nah, ini metode rata-rata itu menggabungkan antara metode FIFO dan metode LIFO, sehingga keuntungan dan kelebihannya juga relatif sama, gabungan antara FIFO dan LIFO. Nah, apakah kita akan menggunakan metode yang mana? Maka di pasar dalam kehidupan senyatanya itu tidak ada ketentuan apakah harus menggunakan FIFO, LIFO, ataukah average. Itu tergantung dari pemilik perusahaan masing-masing akan menggunakan metode mana yang dianggap paling tepat. Jadi tidak bermasalah. Kita lihat contoh perhitungannya. Nah, tidak ada ilmu yang bermanfaat itu kecuali kalau kita gunakan. Nah, saya menggunakan buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 terbitan dari HUP cetakan pertama. Pada halaman 100 ada contoh PT Erina Erisa. Datanya seperti ini. Ya, kita disuruh menghitung harga pokok proses produksi tanggal 10 Mei dengan menggunakan 3 metode. Nah, mari kita lihat. Contoh perhitungan untuk yang metode FIFO. Untuk yang metode FIFO, ini contoh soalnya tadi seperti ini. Yang FIFO, maka kita gunakan yang first in dulu, kita out-kan. Ya. 15.000 kg kita pakai persediaan awal. Yang tanggal 1 Mei ini dipakai dulu. Ini dipakai dulu. Karena 15.000 kg baru ada 8, maka masih kurang 7. Kita pakai yang harga 1.200. Karena ini sudah habis, yang first in sudah habis, baru yang kedua. Saya ulang ya. Untuk yang FIFO ini kita pakai yang first in dulu, kita first out kan, sehingga yang 8.000 ini kita pakai dulu, harga 1.000 nih. Kemudian masih kurang 7 kg, kita ambilkan yang 1.200. Nah,
Silakan dihitung apakah perkalian saya ini sudah benar atau belum. Lalu kemudian harga pokok prosesnya dicatat sebesar 16.400. Ini per penjumlahan dari 8 juta ditambah 8.400. FIFO. Selanjutnya, kalau menggunakan metode LIFO. Nah, last in first out. Tadi soalnya seperti ini. Kalau last in first out, berarti yang datangnya akhir, ini kita pakai duluan. Datangnya akhir kan yang tanggal 3 Mei. Nah, ini kita pakai dulu. 12.000 kali 1.200 habis. Karena 15.000 kurang 3.000 dengan harga yang ini. 1.000. Oke. Silakan dicek perhitungan saya benar atau belum. Kita jumlahkan. Ya, sehingga barang yang masih ada di gudang tentunya ini sisanya. Dari 8.000 dipakai 3. Itu sisanya. Kalau menggunakan metode rata-rata, average cost, maka kita jumlahkan terlebih dahulu persediaan yang ada di gudang. Kita jumlahkan. Ini ketemunya Rp22.400.000. Kemudian kita cari harga rata-ratanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah harga total ini dibagi jumlah unit yang ada. Jadi 22.400 dibagi 20.000 kg. Maka ketemunya harga rata-rata per kilogram adalah 1.120. Ini kita gunakan untuk menghitung harga pokoknya. Nah, 15.000 kilogram kali 1.120. Nah, ini 3 metode. Aplikasinya bagaimana? Silakan dilihat pada materi saya. Di situ tertuliskan halaman 108 ada PT Ulfa Ramadhani. Ada beberapa transaksi tanggal 1, 5, 11, 15 dan 19 serta 25. Kita disuruh menghitung transaksi-transaksi yang ada proses ini. Ini proses produksi ya. Kemudian ada proses produksi. Jadi yang dikerjakan ini, yang perlu perhitungan, yang lain semuanya dikerjakan gitu ya. Hitunglah harga pokok produksinya dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average cost. Nah, kita lihat kalau yang menggunakan metode FIFO. Untuk yang metode FIFO, ya, untuk cara mengerjakan, kita bisa menggunakan kertas dengan membuat tabel seperti ini, membuat kartu persediaan. Bisa juga dengan menggunakan Excel. Kita buat kolom-kolom seperti ini supaya lebih mudah. Ada 4 kolom besar sebenarnya, kolom tanggal, ini adalah kolom pembelian, ini, kemudian kolom harga pokok produksi dan kolom persediaan akhir. Baik, masing-masing ada 3 kolom, unit kilogram, harga per unit, dan total harga, sama semuanya ketiganya. Oke. Kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 tidak ada pembelian sehingga kosong, tidak ada proses produksi, yang ada adalah persediaan saja sesuai dalam soal. Selanjutnya, tanggal 5 itu ada pembelian sebanyak 2.000 kg, kita tulis di sini, ya, dikalikan. Tidak ada proses produksi sehingga di gudang ada 2 macam persediaan. Ini di gudang ada 2 macam persediaan yang tanggal 2 nih. Ya. Selanjutnya untuk yang tanggal 11, tanggal 11 itu ada pembelian 500 kg, harganya 12.000, tidak ada proses produksi, sehingga di gudang ada 3 macam. Ada 3 macam. Ini ya, ada 3 macam. 10.000, ini yang paling awal, kemudian berikutnya, nah ini yang transaksi hari ini. Sehingga ada 3. Selanjutnya, pada tanggal berikutnya, 15 September tidak ada pembelian, tetapi ada proses produksi sebanyak 3.200. Nah, ini yang paling penting di sini cara mengerjakan. Karena kita menggunakan metodenya adalah metode FIFO, maka
kita pakai yang first in dulu. Ini ada di gudang tadi seperti ini. Yang first in adalah yang 10.000 kita pakai duluan. Karena masih kurang, kita ambilkan yang kedua, 12.000 di sini. Ya. Karena 3.200 masih kurang 200, kita ambilkan persediaan yang ketiga, 12.500. Oke, semuanya kita tulis seperti ini. Sehingga sisa yang ada di gudang adalah 500 dikurangi 200. Ketemunya 300 dengan harga 12.000. Sedangkan yang lain habis. Nah, ini adalah persediaan akhir setelah dilakukan proses produksi. Tanggal 19 dan tanggal 25 silahkan dikerjakan. Ya, melanjutkan. Oke, kita bandingkan dengan menggunakan metode LIFO. LIFO sama ya, seperti tadi kita buat beberapa kolom supaya lebih mudah. Tuh. Nah, tanggal 1, tanggal 5, dan tanggal 11 sama persis catatannya. Yang berbeda hanya pada tanggal 15 saja. Kenapa? Karena metodenya yang berbeda. Sehingga hasilnya juga berbeda. Tanggal 15 kita menggunakan metode LIFO, last in first out. Maka ini yang ada di gudang. Nah, yang ada di gudang seperti ini. Ada 3 macam. Karena kita pakai last in, berarti yang kita gunakan adalah yang last. Yang terakhir ini kita pakai dulu. 12.500, karena hanya punya 500, maka kurang. Ambilkan 2.000 yang di atasnya, kita pakai ini. Karena 3.200 baru ada 2,5, maka kurang 700, kita ambilkan yang 10.000. Sehingga sisanya 1.000 dikurangi 700 ketemu 300, tapi harganya tinggal yang 10.000 ya. Ditulis urut seperti ini ya, tidak boleh kewalik-walik, nanti akan membingungkan. Kecuali kalau kita sudah mahir, tidak masalah. Silakan dikerjakan tanggal 19 dan tanggal 25. Berikutnya adalah metode average cost. Oke, average cost sama kolomnya seperti tadi, kartu persediaannya sama, hanya berbeda pada saat pencatatan harga pokok. Tanggal 1, tanggal 5, dan tanggal 11 sama persis ini. Sama persis. Nah, pada tanggal 15 September ada proses produksi. Ya, ada proses produksi. Karena kita menggunakan harga rata-rata, maka kita hitung persediaannya terlebih dahulu. Oke. Persediaannya terlebih dahulu. Ini tadi yang ada di gudang itu tanggal sebelumnya. Ini. Tanggal 11 September ada 3 macam. Harga 10.000, 12.000, dan 12,5. Untuk menghitung harga rata-ratanya, maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 10 ditambah 24 ini dijumlahkan dulu. Kemudian unitnya juga kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini 3 macam ini. Kemudian untuk mencari harga pokok rata-ratanya 40.250 dibagi 3.500. Ketemunya 11.500. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung proses produksi. 3.200 kali 11.500. Ketemunya ini saldonya di gudang sisanya 3.500 dikurangi 3.200 ketemu 300 kali 11.500. Oke. Sama seperti yang tadi, silahkan dikerjakan tanggal 19 dan tanggal 25 September dengan menggunakan 3 metode ini. Silahkan kalau yang kurang jelas bisa bertanya. Mengerjakan dengan temannya boleh sampai bisa. Pekerjaan tidak harus dikumpulkan, tapi yang penting kalian bisa dan paham ya. Bukan akhir yang saya inginkan, tapi prosesnya yang bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.